Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kaifa halukum? Tab'an antum bi khair walhamdulillah insyaallah. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Arab ya. Semoga nanti dengan kita mempelajari bahasa Arab ini kita termasuk menjadi orang-orang yang ahli surga. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Baik, kita ke materi ya. Materi yang akan kita bahas hari ini ada dua. Yang pertama, perubahan kata kerja menggunakan nama orang. Bisa nanti nama Fatimah, Ali, Hasan, Aisyah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pertanyaan mada ta'malu fi dan juga mada ya'malu fi. Yang satu depannya pakai ta, yang satu depannya pakai ya, yang artinya sama. Apa yang dilakukan titik-titik di titik-titik. Nah, titik-titiknya ini apa ya? Nanti yang diisikan. Nah, disimak setelah ini. Yang pertama materi kita adalah perubahan kata kerja menggunakan nama orang. Ya, coba diperhatikan. Ini proses perubahan kata yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini Bapak ulang lagi supaya lebih ingat. Yang pertama ada ana. Ana ini untuk siapa? Nah, ini. Ana itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Siapa saja boleh menggunakan ana. Kita ambil contoh satu kata kerja. Adkhulu. Ada yang tahu apa artinya adkhulu? Ya, tepat sekali. Artinya saya masuk. Dirubah menjadi anta. Untuk siapa anta? Anta untuk laki-laki. Maka perubahannya tadkhulu. Yang ketiga, dirubah menjadi anti. Anti ini untuk perempuan, ya. Maka berubahlah kata kerjanya menjadi tadkhulina. Kemudian dirubah menjadi huwa. Maka di sini huwa ini adalah untuk laki-laki. Maka kata kerjanya juga berubah menjadi yadkhulu. Depannya diawali ya, ya. Nah, huwa di sini bisa diganti dengan nama orang laki-laki. Contoh Ali. Jika disambungkan dengan kata kerja maka Ali yadkhulu. Sama seperti huwa yadkhulu. Nah, yang kelima ada hiya. Hiya di sini untuk perempuan. Maka kata kerjanya akan berubah menjadi tadkhulu. Ya. Hiya bisa juga diganti dengan nama perempuan. Contoh adalah Fatimah. Maka yang tadinya hiya tadkhulu bisa langsung diganti Fatimah tadkhulu. Ya, ini hari ini kita akan fokus perubahan kata kerja yang diawali dengan nama orang. Jadi nanti ada di huwa dan hiya. Ya. Selanjutnya ini tadi kita ambil adkhulu. Contohnya ana adkhulu. Anta berubah tadkhulu. Anti tadkhulina. Huwa yadkhulu. Hiya tadkhulu. Nah, kita fokus kepada huwa ini ya. Nah, jika dirubah menjadi Ali, huwa ini jika diganti menjadi Ali, maka perubahannya menjadi yadkhulu, tetap. Ya. Jadi tetap. Hanya yang berubah huwa berubah menjadi Ali. Kata kerjanya tetap diawali
ya. Nah, huwa atau nama orang laki-laki perubahannya sama, tidak ada perbedaan untuk kata kerjanya. Jika yang muncul nama orang, contoh Ali, maka perubahan katanya seperti huwa, diawali dengan huruf ya. Gimana? Faham anak-anak? Selanjutnya, ana adkhulu, anta tadkhulu, anti tadkhulina, huwa yadkhulu, hiya tadkhulu. Nah, pada slide ini kita akan fokus kepada hiya. Jika dirubah misal menjadi Fatimah, hiya di sini dirubah menjadi Fatimah, maka perubahannya sama, tadkhulu, hiya tadkhulu menjadi Fatimah tadkhulu. Catatannya hiya atau nama orang perempuan perubahan katanya sama, tidak ada perbedaan, sama-sama diawali ta. Jika yang muncul nama orang contoh Fatimah, maka perubahan katanya seperti hiya, diawali dengan huruf ta. Contoh dalam kalimat. Nah, ini Bapak ambil satu kalimat, ana adkhulu al-fasla. Ada yang tahu apa artinya? Ya, artinya saya masuk kelas. Jika ini dirubah menjadi Ali, maka ana dirubah menjadi nama Ali. Ya, kemudian adkhulu berubah menjadi yadkhulu, yang asalnya adalah huwa yadkhulu al-fasla. Jika dirubah lagi menjadi Fatimah, Fatimah tadkhulu al-fasla. Ya. Jadi diawali ta karena perempuan. Yang aslinya hiya tadkhulu al-fasla. Ya. Nah, ini. Jadi jika contoh di dalam kalimat, entah itu nanti kalimatnya ana, anta, anti, maka jika berubah menjadi nama orang, ya mengikuti perubahan huwa hiya. Selanjutnya, nah tadi kan muncul nama. Nah terus kalau nanti yang muncul adalah profesi atau pekerjaannya, bagaimana Pak? Ini contohnya. Yang catatan yang pertama, perubahannya seperti halnya nama orang tadi, ya, bisa laki-laki atau perempuan. Diperhatikan huruf akhirnya. Jika ada tak marbutoh, tak bulat, maka itu adalah profesi pekerjaan perempuan. Jika tidak ada tak bulat, maka itu adalah profesi pekerjaan laki-laki. Nah, contoh dalam kalimat coba diperhatikan. Ini, at-tilmidu yadkhulu al-fasla. At-tilmidu di sini adalah profesi. Kemudian yang kedua, at-tilmidatu tadkhulu al-fasla. Nah, at-tilmidatu juga profesi. Yang ketiga ada al-ustadu yajlisu alal kursiyi. Al-ustadu juga profesi. Yang keempat, al-ustadatu tajlisu alal kursiyi. Al-ustadatu di situ juga profesi. Nah, coba yang bergaris bawah merah adalah profesi atau pekerjaan laki-laki karena tidak ada tak, ya, diingat-ingat. Jadi semua yang tidak ada tak, maka di situ adalah laki-laki. Sedangkan yang bergaris hijau adalah profesi atau pekerjaan perempuan. Karena di situ diakhiri dengan tak marbutoh, tak bulat. Sedangkan yang bergaris ungu itu adalah kata kerja yang berubah. Ya. Nah, bagaimana? Jadi perubahannya sama seperti nama. Selanjutnya, madza ta'malu fi. Nah, kita langsung ke contoh.
Mada ta'malu al-ustadzatu fil fasli. Nah, di sini. Jadi setelah ta'malu nanti diisi profesi atau nama orang. Kemudian fil fasli. Setelah fi diisi tempatnya. Hiya tashrahu ad-darsa ilmul hisab. Apa yang dilakukan ustadzah di kelas? Dia menjelaskan pelajaran matematika. Yang kedua adalah mada ya'malu fi. Nah, ya'malu untuk laki-laki. Contoh kalimat, mada ya'malu Hasan fil maktabah? Huwa yaqra'u al-majallah wal qissah. Apa yang dilakukan Hasan di perpustakaan? Dia membaca majalah dan buku cerita. Coba diperhatikan. Yang bergaris bawah merah di sini profesi atau nama orang. Jadi setelah ta'malu atau setelah ya'malu dilengkapi dengan profesi atau nama orang. Kemudian setelah fi diperhatikan yang bergaris biru. Setelah fi ada nama tempat. Ya. Yang pertama kan ada fasli, yang kedua itu adalah maktabah. Nah, itu tempat. Ya. Nah, apa yang dilakukan di tempat itu? Nah, itu jawabannya nanti langsung bisa dirubah menjadi hiya. Ya. Tadi disoalkan al-ustadzatu, maka tidak perlu ditulis ulang. Cukup diganti hiya tashrahu. Langsung apa pekerjaan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan. Atau Hasan. Hasan berubah menjadi huwa. Itu. Ya. Bagaimana, mudah bukan? Kesimpulannya, kata kerja yang menggunakan nama orang atau profesi perubahannya mengikuti huwa dan hiya. Menjawab soal mada ta'malu boleh langsung dijawab huwa dan hiya, tidak perlu mengulang nama. Seperti contoh tadi. Mada ta'malu titik-titik fi titik-titik dilengkapi dengan nama atau profesi setelah ta'malu atau setelah ya'malu. Kemudian setelah fi dilengkapi dengan kata tempatnya. Tempatnya di mana? Yang keempat, nama boleh diganti huwa dan hiya ketika menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana, mudah bukan anak-anak merubah kata kerja? Yang kita pelajari hari ini juga ada di buku. Nanti silahkan dibaca di buku ya. Setelah ini anak-anak silahkan kerjakan latihan yang ada di link yang sudah ada di web. Nah, terima kasih, syukron jazilan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar meski belajarnya dari rumah. Insya Allah apapun yang diniatkan kalau untuk belajar Allah catat sebagai pahala. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.